istana sangat marah ya karena ada yang mempertanyakan kasus keracunan massal. Karena ini sebuah fakta yang cukup memprihatinkan ya. Karena tadi banyak ditemukan ya sepertilah ya, ada yang makanannya belatungan, ada yang kemudian bahan makanannya masih mentah. Ini kenapa pengawasannya separah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kabar Politik. Nampaknya makan bergizi gratis berujung menjadi makan beracun gratis. Lebih dari ribuan ya dari seluruh wilayah di Indonesia yang sudah melaksanakan makan bergizi gratis. Kasus keracunan massal tidak bisa dihindari. Hingga ini kemudian yang membuat jurnalis CNN Diana Valencia dalam wawancara doorstop ya bersama para wartawan dan jurnalis di istana menanyakan hal itu kepada Prabowo Subianto. Hingga kemudian ternyata pertanyaan dari Diana Valencia membuat istana panas. Hingga kemudian tiba-tiba kartu pers ya yang kemudian menjadi jurnalis ya untuk kemudian sebagai jurnalis istana dicabut. Hal ini menjadi viral yang kemudian akhirnya istana mengklarifikasi dan akhirnya mengembalikan kembali. Kenapa ya? Kemudian istana sangat marah ya karena ada yang mempertanyakan kasus keracunan massal. Karena ini sebuah fakta yang cukup memprihatinkan ya. Karena tadi banyak ditemukan ya sepertilah ya, ada yang makanannya belatungan, ada yang kemudian bahan makanannya masih mentah. Ini kenapa pengawasannya separah ini? Ini kan makanan untuk manusia, makanan untuk anak-anak yang sedang belajar. Coba bayangkan ya, kalau satu sekolah keracunan, ini besoknya bisa libur berapa hari ya. Apalagi kemudian ada aturan kemudian guru-guru disuruh ikut mencicipi, ikut juga mengkonsumsi. Walhasil gurunya juga ikut keracunan di beberapa daerah ya. Apalagi yang kemudian guru-guru disuruh bertanggung jawab atau kepala sekolahnya disuruh membuat pernyataan untuk menyembunyikan jika ada kasus keracunan. Ini ada apa? Kenapa kok dana yang ratusan triliun ya untuk kemudian program makan bergizi gratis jatuhnya seperti ini? Banyak yang keracunan massal, banyak yang orang tua juga menolak ya anaknya kemudian menerima makan bergizi gratis. Pak Prabowo kan sudah keliling tuh ke Brazil, ke India, kemana lah ya, untuk melihat bagaimana penyajian makan bergizi gratis, bagaimana negara-negara yang sukses menjalankan program pemberian makan bergizi pada anak sekolah. Sebenarnya apa yang dilakukan Pak Prabowo itu bagus ya, kita juga kemudian kalau ini program yang bagus ya kita apresiasi ya. Cuma kenapa kemudian akhirnya menjadi ajang korupsi yang luar biasa ya. Misalkan temuan ada 5.000 dapur ya MBG yang fiktif yang ternyata itu milik anggota DPR. Ini luar biasa. Ini ajang korupsi yang sangat besar. Apalagi dana 300-an triliun itu mengambil dari dana untuk pendidikan yang 700 triliun lebih. Gila ya. Kalau kemudian ujung-ujungnya ya tadi MBG itu menjadi kotoran dan juga keracunan ya, dimana kemudian memperbaiki gizi jika kemudian yang terjadi adalah keracunan ya. Kita juga tidak menampik banyak kemudian keberhasilan dari program MBG yang sudah berjalan ya, karena memang tergantung juga pengawasannya seperti nampaknya. Nah nampaknya Pak Prabowo itu harus mengikuti beberapa negara yang sudah sukses menjalankan ya, misalkan di India yang memang yang masak, atau di Brazil yang masak, ataupun Jepang ya yang masak itu ya di kantin sekolah ya. Kenapa kemudian harus terpusat satu kabupaten ya atau satu wilayah radius tertentu itu satu dapur MBG yang pastinya ya akan kacau. Katakanlah untuk makan siang atau sarapan pagi dimasak jam berapa ya, kemudian dalam ketika masih panas-panas dimasukkan ke wadah-wadah yang mungkin juga dalam penyuciannya juga kurang higienis ya, terjadi keracunan massal. Masaknya jam berapa, kemudian dalam jumlah yang sangat besar ya, karena untuk dibagikan ya buru-buru ya wajar. Apalagi juga banyak kesembronoan ya, beli ayamnya hari Sabtu ya, entahlah penyimpanan nggak disimpan betul-betul, hari Rabu baru disajikan ya, wassalam, sudah basi, sudah beracun
ada juga ya tadi karena mungkin menggabungkan ya dua masakan atau dua menu yang salah ya, kemudian mengakibatkan keracunan. Atau juga yang pakai ikan hiu. Ini kacau sekali ini ya. Apalagi juga ternyata wadah omprengannya itu ya diketahui yang dari Cina itu ada olesan minyak babi. Ah ini kacau sekali udah lah ya. Makanya wajar jika kemudian misalkan salah satu sekolah Muhammadiyah di Solo ya yang sudah selama 10 tahun melaksanakan makan sehat gratis ya, makan sehat di sekolahannya itu menolak. Ya kalaupun sekolah Muhammadiyah itu sudah menjalankan makan bergizi ya setiap harinya, ya tinggal dikasih dananya saja. Artinya tetap pihak sekolahannya mengelola. Itu kan nggak repot sebenarnya. Ya, kenapa ya tadi negara-negara lain itu berhasil karena tadi dalam pengelolaannya, tata kelolanya, kemudian juga pengawasan itu betul. Lah sekarang ya kepala BGN-nya, Badan Gizi Nasionalnya ya bukan seorang ahli gizi tapi ahli serangga. Ya wajar ya. Yang biasa ngasih makan serangga ngasih makan anak-anak. Ya beda lah. Ya ataupun banyak aduh ya. Kita bingung ya, Pak Prabowo itu kan dulu keluar-keluar ketika membentuk kabinet atau kan kabinet second ya, kabinet yang berdasarkan orang-orang yang profesional di bidangnya. Kenapa kemudian ketika terjadi ya ketika terbentuk kabinet adalah kabinet second, kabinet yang kemudian kebanyakan adalah orang-orang menteri-menteri dari kabinet Jokowi, orang-orang titipan Jokowi yang kemudian juga lebih banyak unsur politiknya dibandingkan profesionalismenya. Ya katakanlah orang politik kalau kemudian sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan keahliannya kita nggak masalah ya. Tapi ya lucu sekali ini kepala BG-nya ahli serangga ya, kemudian wakil-wakilnya kebanyakan dari purnawirawan TNI, termasuk ada wartawan senior anak SD yang ya itu juga aneh gitu loh ya. Sobat itu loh ya kalau kemudian ya wajar lah ya. Kalau negara lain tuh luar biasa ya, makanan itu disajikan oleh kantin-kantin sekolah ya. Jadi kemudian masaknya itu jelas porsinya ya. Katakanlah satu sekolah itu kalau SMP ya, kita dulu SMP saya ada 5 kelas, satu kelasnya 40, berarti satu angkatan 200 ya, katakanlah 200 ya. 200 kali 3 ya 600 ya, itu dulu ya. Sekarang udah sampai kelas G ya, kelas 8 maksudnya 8 kali 4 ya, intinya hampir 1000 lah ya. Itu ya tok 1000 tok satu sekolahan untuk SMP. Kalau SD lebih sedikit lagi ya, katakanlah coba 40 ya dalam satu kelas, ada 6 kelas ya cuma 240. Jadi masakannya terukur ya, kemudian juga waktunya pas, dan pastinya karena itu di sekolahan mereka yang masak nggak buru-buru, dan itu juga akan tadi ya membuka pekerjaan bagi masyarakat di sekitar sekolah ya. Ya mungkin fan-fan saja jika kemudian nanti kalau yang sekolah swasta yang yayasan itu ya mungkin ya keluarganya ya itu ya sawat lah, tapi tetap diawasi saja. Tapi intinya untuk meminimalisir yang namanya keracunan atau kemudian makanan basi tidak layak makan, karena tadi sudah dimasak dari mungkin jam 1 pagi ya, pagi-pagi buta masak dalam jumlah besar, karena jam 6 pagi kalau yang SD itu kan ada yang sarapan ya, harus diantarkan sampai sekolah jam 7 katakanlah, ya repot ya, belum kan memperhitungkan mobilitas di jalan macet enggak atau seperti apa, apalagi jarak dari dapur MBG-nya ke sekolah jaraknya berapa, itu kan repot. Coba kalau yang menyiapkan itu dari kantin sekolah, kan nggak bakalan terjadi yang namanya kemudian buru-buru masaknya. Sudah juga diperhitungkan jumlah muridnya berapa, mungkin juga sekalian untuk guru dan staf sekolahan, enak toh ya. Karena tadi ini program juga rawan korupsi, apalagi juga sudah ditemukan tadi ada 5.000 dapur MBG fiktif yang kebanyakan kepunyaan anggota DPR. Wassalam ini ya. Makanya kemudian yang seharusnya kalau kemudian ratusan triliun itu juga bisa untuk memberikan beasiswa ya kepada mahasiswa-mahasiswa untuk kemudian ya tidak sampai putus ya kuliahnya, itu juga sebenarnya lebih baik ya. Kita lihatlah seperti apa nanti kelancaran program MBG ini, dan nampaknya program MBG ini menjadi kerjaan Wapres Gibran Raka Buming Raka, karena setiap kali Wapres itu akan melakukan kunjungan melihat apa namanya jalannya makan bergizi gratis ya, tidak kemudian apa namanya bertemu dengan duta besar misalkan atau pimpinan negara ya, itu jarang dilakukan oleh
Wapres Gibran Raka Buming Raka. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.